warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Saya Nabila Nur Maulidina, mahasiswa Pendidikan Masyarakat FKIP Universitas Jember. Kali ini bersama saya kita akan membahas materi Talking About Self. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana sih kita memperkenalkan diri tapi dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain, how to talking about myself to other people, atau how to talking about my family to other people. Jadi kita akan belajar di hari ini, oke? Nah, sebelum kita memasuki materi, saya harap teman-teman semua masih semangat dalam belajar. Karena kalau menuntut ilmu itu gak boleh setengah-setengah teman-teman, untuk mencapai apa yang diimpikan. Nah, jadi kita harus sama-sama semangat. Bu guru semangat, murid semangat. Jadi sama-sama enak. Oke? Oke, sebelum kita mulai materi terkait talking about self, kita perlu ketahui tentang subjective pronoun, objective pronoun. Jadi dalam memperkenalkan diri kita perlu tahu subjek yang kita pakai, objek yang kita jadikan sasaran. Nah, untuk subjective pronoun di sini kita bisa lihat tabelnya, dan objective pronoun itu gunanya apa saja dan apa saja pasangan-pasangannya. Bisa dilihat. Oh iya, ada yang tanya, Miss, apa sih subjective pronoun? Apa sih objective pronoun? Nah, subjective pronoun adalah kata ganti subjek yang letaknya di awal. Sementara objective pronoun adalah kata ganti subjek yang letaknya setelah predikat. Bisa dipahami? Oke, good. Next, kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat kita share terkait memperkenalkan jati diri kita atau things to talk in talking about self. Yang pertama, kita bisa mengenalkan diri kita melalui nama atau name. Jika kita tidak mengenalkan nama, sangat lucu orang itu bisa mengenal kita. Jadi, nama ini wajib kita kenalkan ya teman-teman. Yang kedua, ada usia atau age. Nah, di usia ini kita akan mengenalkan atau memberikan informasi terkait berapa usia kita, sehingga orang yang berbicara dengan kita dapat mengetahui tingkat usia kita, apakah lebih dewasa atau lebih muda. Selanjutnya ada alamat atau address. Kita dapat membagikan alamat kita kepada orang yang kita ajak berkenalan. Lalu ada occupation atau pekerjaan. Di sini kita akan memberitahukan informasi terkait kita bekerja di mana atau kita sekolah di mana, profesi kita apa, atau kita ini siapa, siswakah atau pekerja dan lainnya. Selanjutnya ada hobi. Hobi ini bersifat opsional ya teman-teman. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Tapi pada umumnya hobi ini banyak dipakai untuk memperkenalkan diri agar lebih dekat dengan lawan bicara. Lalu selanjutnya kita boleh memperkenalkan keluarga kita secara umum. Misalnya kita anak keberapa, atau kita punya adik dan kakak berapa, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana sih Miss caranya kita memperkenalkan diri kita dalam bahasa Inggris atau how to introduce yourself? Yang pertama, untuk nama bisa kalian pakai my name is bla 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 or I am bla bla bla. Example, my name is Nabila or I am Nabila. Selanjutnya, jika kita ingin memperkenalkan nama kita dengan nama pendek, kita bisa pakai kalimat you can call me bla 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 atau you can call me Bila. Selanjutnya, untuk usia kita bisa menggunakan I am bla 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 years old. Nah,
Dan selanjutnya kita bisa membagikan informasi kapan kita lahir dan di mana kita dilahirkan dengan cara I was born in untuk tempat dan I was born on untuk tanggal lahir atau kapan kita dilahirkan. Jadi bedanya ada pada in dan on. Jika in itu untuk tempat, on itu untuk keterangan waktu. Selanjutnya untuk alamat atau address kita bisa gunakan I am originally from untuk memberikan informasi tentang alamat asli atau asal kita dari mana. Dan bisa kita pakai juga I now live in bla 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 untuk memberikan informasi tentang di mana saat ini kita tinggal atau domisili. Contohnya, Miss asli Situbondo, kini tinggal di Bondowoso, berarti I now live in Bondowoso, but I am originally from Situbondo. Nah, selanjutnya, next, yaitu occupation. Kita bekerja sebagai apa atau profesi kita apa, bisa kita gunakan kalimat I am bla bla bla. Contohnya, example, I am the teacher in SKB Bondowoso. Jika kita murid, bisa kita pakai I am a student in SKB Bondowoso. Seperti itu ya teman-teman. Baik, lanjut ke hobi. Nah, hobi ini bersifat umum dan opsional. Jadi bisa kalian pakai kalimat my hobby is football, badminton, or anything. And then untuk memperkenalkan keluarga atau family bisa kalian gunakan kalimat I have bla bla bla. Example, I have a little brother. Jadi di sini Miss memberikan informasi tentang bahwa Miss memiliki adik laki-laki. Ya. Apakah bisa dipahami teman-teman? Oke, next kita lanjut. Kita lanjutkan dengan ekspresi atau ungkapan bagaimana memperkenalkan diri. Jadi sebelum kita memperkenalkan diri, kita perlu meminta izin kepada orang yang ingin kita ajak berkenalan ya teman-teman. Contoh kalimatnya adalah berikut. Yang pertama ada hello, let me introduce myself. Jadi di sini kita minta izin kepada orang yang ingin kita ajak berkenalan. Yang kedua, hi, I would like to introduce myself. Yang ketiga ada allow me to introduce myself. Nah, kalimat yang terakhir ini jauh lebih sopan ya teman-teman, karena di kalimat ini meminta izin terlebih dahulu, yaitu allow me. Gitu ya. Jadi dipersilahkan tidak untuk berkenalan seperti itu. Berbeda dengan dua kalimat yang di atasnya. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu how to introduce other people. Nah, dalam how to introduce other people ini terdapat perbedaan dalam subjeknya, di mana di saat kita memperkenalkan diri kita atau introduce myself, subjeknya adalah diri kita sendiri. Untuk how to introduce other people, subjeknya adalah orang lain, bisa laki-laki atau perempuan. Nah, untuk perempuan itu she, untuk laki-laki itu he. Namun dalam memperkenalkannya, kita juga bisa menggunakan possessive adjective, yaitu his untuk boy, her untuk girls. Example yang bisa kita share dengan memperkenalkan diri kita tadi itu hanya perbedaannya pada subjeknya. Yang berubah itu hanya subjeknya. Nah, kita lihat kalimat berikut ini. His or her name is bla bla bla. He or she is bla 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 years old. Nah, bisa kalian lihat ya di sebelah Miss ini untuk ekspresi yang digunakan dalam meminta izin dan memperkenalkan orang lain bisa kita pakai kalimat berikut. Expression use yang pertama, let me introduce you to bla bla bla. Jadi di sini meminta izin memperkenalkan teman kepada siapa. Nah, di bla 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 tadi ini boleh kita isi nama orang yang ingin kita ajak berkenalan dengan teman kita. Lalu yang kedua ada I would like to introduce my friend to you. Yang ketiga, I would like you to meet bla bla bla. Siapa yang ingin diajak berkenalan dengan teman kita. Seperti itu ya. Perbedaan terbesarnya hanya pada subjeknya ya teman-teman. Untuk penggunaan ekspresi hampir sama, hanya di sini menambah satu subjek. Dan materi terakhir kita adalah bagaimana sih Miss respon kita jika sudah dikenalkan, atau bagaimana respon kita jika ada orang yang memperkenalkan dirinya. Oke, jadi expression used when someone have introduction self, kita bisa gunakan yang pertama, nice to meet you. Yang kedua,
happy to meet you. Yang ketiga, how do you do? Bisa teman-teman? Oke, jika sudah seperti itu, bisa kita gunakan juga untuk menutup percakapan atau dialog, yaitu dengan close the conversation or your introduction, yaitu goodbye. Yang kedua, bye. And for the last, see you later. Oke teman-teman, tadi adalah materi kita terkait how to introduce myself dan how to introduce other people. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan lewat kolom komentar ya teman-teman. Oke, sudah berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf, dan Miss harap kalian dapat memahami materi pada hari ini dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.